Baik. Ya, selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Oma-oma, adik-adik. Malam. Bu. Ya, hari ini tema kita adalah yang berharap, yang menyucikan diri ya, dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang mengasihi kami, yang memelihara kami bersyukur atas kesempatan kami dapat berkumpul secara online, kami dapat merenungkan firman-Mu, kami dapat berdoa bersama ya Tuhan. Tolong Tuhan supaya apa yang kami renungkan hari ini, firman-Mu boleh kami simpan dalam hati dan kami lakukannya Tuhan, sehingga firman-Mu tidak menjadi sia-sia, tetapi boleh merubah kehidupan kami ya Tuhan, hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3. Bunyinya seperti ini dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri, sama seperti Dia yang adalah suci. Demikian pembacaan kita pada hari ini. Nggak panjang sih, cuma 3 ayat ya. Tetapi mari kita melihat sedikit lebih dalam ya pada ayat-ayat ini. Pertama-tama mungkin saya cuma ingin mengingatkan aja ya, surat 1 Yohanes itu sebenarnya itu latar belakangnya apa ya. Penulisnya adalah Rasul Yohanes sekitar tahun 85 sampai 95 Masehi. Para ahli mengatakan kemungkinan besar dia ada di Efesus waktu dia menulis surat ini. Nah, pembacanya yang dituju oleh Rasul Yohanes itu adalah jemaat-jemaat Kristen waktu itu. Jadi ini yang disebut juga sebagai surat sirkuler ya. Jadi yang dibawa dari satu gereja ke gereja lain gitu ya, untuk dibaca sama-sama gitu. Jadi dia tidak menunjukkan surat ini kepada satu gereja saja atau satu jemaat saja gitu, beda dengan kayak surat Roma gitu ya, itu kan untuk jemaat di Roma. Kalau ini itu dibaca oleh beberapa gereja gitu. Nah, tujuan dia menulis surat ini waktu itu karena dia mau menjelaskan ajaran Kristen lagi, untuk menegaskan
ajaran yang diterima dari Tuhan Yesus, dan membedakan dengan ajaran palsu. Waktu itu ada ajaran-ajaran palsu dan dia itu mau um, supaya jemaat-jemaat itu jelas gitu ya mengenai dasar iman mereka. Karena ada ajaran palsu itu yang mengatakan oh Tuhan Yesus itu bukan benar manusia dan sebagainya gitu. Jadi dia mau benar-benar menjelaskan itu. Lalu dia juga ingin meyakinkan orang-orang percaya bahwa itu mereka sudah selamat. Nah, pada surat ini 1 Yohanes 3 ayat 1a tadi kan pertama dikatakan bahwa lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Kalau dalam bahasa Inggris kata lihatlah itu ada yang memakai behold gitu ya. Saya suka kata ini karena kalau bahasa Indonesia lihat itu agak umum ya, kita melihat sesuatu gitu. Kita melihat ada tabrakan di jalan misalnya gitu ya, kita lagi lewat gitu. Tapi kalau kata behold itu enggak sekedar melihat. Kalau menurut Merriam-Webster kamus itu mengatakan kalau behold itu to perceive with apprehension, to gaze upon some atau observe. Jadi melihat dengan pengertian. Jadi kita melihat sesuatu tapi kita juga harus mengerti apa yang kita lihat itu. Atau kita menatap. Jadi kalau menatap itu kan lama ya, nggak yang cuma sekelebat lewat gitu. Jadi ini kita harus melihat benar-benar ngeliatin gitu ya, lama. Atau bisa juga artinya itu mengamati. Nah, kalau mengamati itu kan sebenarnya suka dipakai juga dalam istilah ini dalam sains ya. Kalau kita ilmuwan itu membuat percobaan lalu diamatin gitu kan hasilnya, ya itu kan juga berarti kalau kita mengamati sesuatu kita mempelajari hal itu gitu ya. Jadi kita melihat kasih Allah itu nggak cukup cuman sambil lalu aja gitu. Ini yang mau disampaikan sama Yohanes gitu. Jadi melihat kasih Allah itu nggak bisa oh ya lewat aja, oh ya udah tahu gitu. Tapi kita harus berusaha mengerti, mengamati, mendalami. Ada yang bilang bahwa mencoba melihat ya kasih Allah itu sama seperti mencoba menatap matahari dengan mata telanjang. Jadi nggak pakai nggak pakai alat ya. Kalau matahari itu terlalu terang gitu ya bagi kita untuk kita lihat secara langsung. Dan kasih Allah itu sebenarnya terlalu besar, terlalu dalam, terlalu hebat untuk kita bisa mengerti sebagai manusia. Jadi memang kita perlu usaha untuk melihat kasih Allah ini. Nggak bisa kita cuman ya itu ya sambil lalu aja, tetapi kita perlu melihat dengan seksama, mempelajari dan mengerti. Kalau kita itu kita lagi ngelihat mataharinya atau kita ngelihat lampu gitu ya, Bapak Ibu bisa coba juga sih ya, ambil deh uang koin gitu yang kecil aja, lalu taruh di depan mata kita deket gitu ya koinnya, terus coba lihat ke lampu, itu lampunya bisa keblok gitu, nggak kelihatan gitu kan kalau koinnya itu cukup deket ke mata kita. Jadi kayak nggak ada gitu lampunya. Nah, itu sama dengan kalau kita itu banyak gangguan,
lalu kita memegang hal-hal di dunia ini tuh lebih dekat kepada kita daripada kasih Allah. Kasih Allah itu bisa seperti tertutup gitu ya, sama gangguan-gangguan yang ada di dunia ini gitu. Banyak hal-hal yang bisa mungkin lebih menarik buat kita untuk dilihat dan dipelajari daripada kasih Allah. Gitu. Kalau kita lebih suka dengan hal-hal di dunia ini, lebih dekat dengan hal-hal di dunia ini, itu yang bisa menutupi kasih Allah yang seharusnya kita rasakan. Lalu Yohanes juga meneruskan dengan kita itu anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Jadi memang dunia atau orang-orang yang tidak mengenal Kristus itu tidak bisa mengenali kita sebagai anak-anak Allah, gitu ya. Karena dunia juga nggak mengenali Yesus sebagai anak Allah. Ya, Yesus harus disalib, dihakimi atau disalib. Pengikutnya juga ya sama yang terjadi itu juga terjadi kepada misalnya Stefanus gitu yang dihukum mati. Jadi dunia itu memang tidak mengenali kita sebagai anak-anak Allah, tetapi kita bisa sebagai anak-anak Allah kita tetap bisa mengalami kesulitan, kita tetap bisa mengalami kemalangan dalam dunia ini sama seperti orang-orang lain. Tetapi kita tahu bahwa kita punya harapan di dalam kesulitan kita. Nah, inilah yang di 1 Yohanes 3 ayat 2 ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, atau bahwa kalau Kristus datang kedua kalinya ke dunia ini, kita akan menjadi sama seperti Dia. Kita akan menjadi sama seperti Kristus. Kita akan menjadi serupa seperti Kristus. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Kita memang tidak mengerti sepenuhnya keadaan kita nanti seperti apa di surga. Kita tahu sedikit mungkin dari kebangkitan Kristus, nanti tubuhnya seperti apa gitu ya. Itu ada sedikit informasi yang kita bisa dapatkan dari Alkitab ya mengenai nanti keadaan. Nanti kalau orang percaya gitu ya, kalau kita dibangkitkan lagi, atau maksudnya untuk waktu kedatangan Kristus yang kedua kali, itu nanti kita jadi seperti apa, kita belum tahu, belum jelas pada saat ini. Tetapi kita bisa berpegang pada hal yang pasti aja, bahwa kita akan menjadi sama seperti Kristus. Ada seorang yang namanya Richard Baxter, dia mengatakan bahwa my knowledge of that life is small. Maksudnya kehidupan nanti di surga. The eye of faith is dim. Kita itu, iman kita itu sebenarnya kan nggak besar-besar amat. But it's enough that Christ knows all and I shall be with him. Tapi itu cukup bahwa adalah cukup bahwa Kristus tahu segalanya dan nanti aku akan bersama dengan Dia. Saya akan bersama dengan Kristus. Itu yang kita bisa pegang. Lalu dia juga mengatakan bahwa it is enough for the servant that he be as his Lord. Jadi adalah cukup
bahwa kita ini yang adalah pelayan, suatu hari nanti kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Di ayat selanjutnya, Yohanes mengatakan bahwa setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri, seperti Dia yang adalah suci. Pengharapan itu maksudnya adalah pengharapan kita akan Kristus ya, pengharapan yang kita taruh di dalam Kristus. Kita pengharapan mengenai kedatangannya yang kedua. Pengharapan bahwa suatu saat nanti kita akan menjadi sama seperti Kristus. Nah, lalu mengapa kita perlu menyucikan diri? Nah, jawabannya sudah ada di dalam ayat ini ya, bahwa kita perlu menyucikan diri ya, karena kita akan menjadi sama seperti Dia yang adalah suci. Jadi kalau di surat Petrus, di 1 Petrus 1 ayat 15 itu dikatakan bahwa tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi memang itu adalah suatu perintah bahwa kita itu menjadi kudus. Lalu kita melihat mungkin ada orang yang bertanya ya, bukankah Tuhan Yesus sudah menyucikan kita dari dosa-dosa kita? Apakah kita masih perlu menyucikan diri lagi? Karena kalau yang di 1 Yohanes 1 ayat 9 kan katanya kalau kita mengakui dosa kita, Tuhan Yesus tuh akan mengampuni kita gitu, akan menyucikan dosa kita gitu. Terus kenapa kita perlu menyucikan diri lagi? Nah, ini mungkin bisa dipikirkan seperti ini ya. Ini ada satu komentar ya, McLaren yang mengatakan itu seperti cuci tangan. Kalau kita cuci tangan, ini kan kita saat ya sudah hampir 2 tahun terakhir ini kita cuci tangan terus gitu ya, harus cuci tangan terus. Kan katanya kalau cuci tangan pertama harus pakai sabun dan kedua harus digosok-gosok kan tangannya. Nah, sebenarnya yang membersihkan tangan kita itu sabunnya apa kita gosok-gosoknya? Dua-duanya kata Ibu Vidya. Ya, dua-duanya. Iya ya. Iya, dua-duanya ya. Karena kalau kita cuma pakai sabun doang terus kita biarin aja di tangan kita gini ya nggak akan bersih juga tangannya ya. Kan tidak bisa membunuh virusnya juga. Terus kalau kita gosok-gosok tangan kita aja gitu ya nggak pakai sabun ya nggak bisa bersih-bersih, nggak akan pernah bisa bersih-bersih. Jadi katanya kalau penyucian Tuhan Yesus itu seperti sabunnya gitu ya, yang diberikan kepada kita untuk menyucikan dosa kita gitu. Tetapi kita sendiri juga masih perlu ada usaha gitu. Kita menggosok-gosok tangan kita untuk supaya itu menjadi bersih. Jadi kita juga mau untuk berusaha untuk supaya hidup kita itu menjadi bersih. Itu kita seperti apa ya, kita menyambut gitu ya penyucian yang Tuhan sudah lakukan. Sambutan kita apa, respon kita apa? Ya respon kita ya kita menggosok-gosok tangan kita itu ya, kita membersihkan hidup kita itu dari dosa. Lalu kalau di Roma 6 ayat 10 sampai 14 juga Paulus kan mengatakan bahwa jadi gimana kita
berbuat dosa aja nih supaya kasih karunia-nya tambah besar gitu ya, kasih karunia Allah itu tambah besar gitu. Enggak, tetap kan kata Paulus, kita kan sudah diampuni dosanya, udah disucikan, masa kita mau memberikan diri kita kepada dosa lagi gitu kan? Nggak bisa seperti itu gitu. Jadi kita sebagai respon yang sudah disucikan ini, kita juga mau membersihkan hidup kita. Dan kalau kita menaruh pengharapan bahwa kita itu akan menjadi seperti Kristus yang adalah suci satu saat nanti, kita nggak bisa nanti aja gitu. Kita menyucikan diri kita ya latihan dari sekarang, dari waktu kita masih hidup di dunia ini. Dan mengenai pengharapan ini ya, saya mungkin ada sharing sedikit. Waktu saya sedang sakit itu, waktu bulan Juli kemarin, saya sempat masuk rumah sakit karena COVID. Di kamar itu kan saya berdua. Nah, teman sekamar saya itu ganti-ganti terus karena ada 2 yang meninggal. Jadi masuk kamar, terus udah gitu meninggal, terus udah gitu ganti lagi, masuk lagi, meninggal lagi gitu. Jadi sempat ganti-ganti. Tapi yang saya waktu itu sempat mendengarkan ya, karena saya nggak melihat, tapi saya mendengarkan perjuangan seorang yang yang ada di waktu itu ya, waktu dia sedang ada dalam masa kritis gitu ya. Jadi memang ibu ini dari pertama masuk ke kamar itu kayaknya udah panik terus. Sering kayak manggil-manggil suster gitu. Kalau orang kan manggil suster kan pakai tombolnya itu aja gitu kan, dipencet. Tapi kalau ini dia teriak-teriak juga gitu. Lalu semakin sore itu, karena dia waktu itu kalau saya masuknya ya pagi-pagi atau siang-siang, semakin sore itu dia semakin panik sepertinya gitu ya. Sampai sore-sore mungkin sekitar jam 5 gitu dia panik sekali, dia sampai nggak bisa napas gitu ya. Lalu udah susternya udah ngapain aja gitu ya di situ. Akhirnya waktu sekitar mungkin 5:30 dia bilang, suster maafin ya suster gitu. Padahal dia kan nggak berbuat salah apa-apa ya sama suster, tapi dia maafin ya suster. Saya pikir kenapa dia minta maaf sama susternya gitu, apa dia merasa dia udah menyusahkan susternya. Tapi ternyata setelah dia bilang seperti itu, napasnya jadi kayak berat gitu ya, kayak berat gitu, bunyi gitu ya. Dan gak lama kemudian dia meninggal dunia. Nah, saya melihat ini, saya berpikir ya bahwa hidup manusia itu, kita semua tahu ya bahwa kita itu adalah orang berdosa. Dan mungkin memang adalah natur manusia ya, sebelum kita meninggal itu kita mau supaya dosa-dosa kita itu diampuni gitu, dimaafkan gitu. Nah, ini karena memang nggak ada, kita kan nggak bisa ketemu dengan keluarga dan sebagainya gitu ya waktu itu. Jadi benar-benar sendirian. Cuman adanya ya sama suster itu. Jadi mungkin ya ibu ini dia kepengen minta maaf gitu ya mengenai kesalahan-kesalahannya, tapi jadinya akhirnya dia minta maafnya ya sama susternya itu, karena ya adanya cuman suster itu. Cuman
bagi kita, saya berpikir alangkah betapa kita itu diberikan kasih karunia ya oleh Allah, karena kita tahu bahwa kita itu sudah diampuni oleh Allah. Dosa-dosa kita itu sudah diampuni. Jadi kalaupun satu saat nanti kita dipanggil oleh Tuhan Yesus, kita tahu bahwa dosa kita sudah diampuni. Dan kita punya pengharapan ini ya. Kita bisa menaruh pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Nah, pengharapan ini yang mungkin kita perlu selalu pegang dengan teguh, bahwa kita bisa berharap pada Kristus. Dan memang walaupun dosa-dosa kita itu sudah diampuni, itu nggak menghilangkan perjuangan kita yang kita harus terus berusaha kan ya untuk membersihkan hidup kita dari dosa. Itu susah sekali gitu ya, penuh perjuangan. Tetapi karena dosa kita sudah diampuni, itu memungkinkan kita untuk menang terhadap dosa. Dan bagi saya itu suatu janji dan suatu pengharapan yang bisa dipegang teguh gitu ya. Karena kalau kita berjuang tapi kita nggak ada goalnya nih ya, kita nggak tahu kita arahnya kemana, itu kan susah juga. Kalau kita punya arah kita adalah apa? Arah kita adalah menjadi seperti Tuhan Yesus, menjadi seperti Kristus. Dan kita punya pengharapan ini, bahwa suatu saat nanti saya akan jadi seperti Kristus. Jadi kita tahu bahwa saya berjuang sekarang ini nanti akan ada hasilnya, tidak kosong, nggak yang berjuang terus nanti akhirnya gagal gitu kan, enggak gitu. Tetapi kita berjuang, kita nanti ada hasilnya, yaitu kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Nah, lalu bagaimana kita bisa menyucikan diri? Kalau dari ayat-ayat ini, saya cuma melihat kita harus melihat kasih Allah. Seperti yang saya katakan tadi, bukan hanya melihat sambil lalu, tetapi dipelajari, dinikmati, dimengerti kasih Allah itu. Lalu kita bisa mendekat kepada Yesus. Kalau tadi saya bilang hal-hal dunia itu kalau kita pegang dekat, itu kan bisa mengaburkan kasih Allah yang seharusnya diberikan kepada kita. Tetapi kalau kita mendekatnya kepada Yesus, itu kita bisa ya berpegang ya kepada Yesus, minta tolong kepada Tuhan Yesus untuk membantu kita dalam usaha kita ini. Lalu kita berusaha untuk berubah, meninggalkan dosa-dosa kita. Mungkin ini sulit sekali untuk, kadang-kadang ada dosa-dosa yang kita tidak bisa benci ya. Saya kemarin ini ngajar sekolah minggu, ada pertanyaan ya, kenapa gitu ya, apa itu bertobat? Bertobat itu kita membenci dosa kita sehingga kita bisa meninggalkannya gitu kan. Nah, itu memang sulit, tetapi mungkin ya langkah pertama yaitu yang membenci dosa kita, lalu kita bisa meninggalkan dosa itu. Kenapa kita harus membenci dosa dan meninggalkan dosa? Ya karena memang Allah tidak suka dengan dosa, karena Allah itu suci. Lalu yang terakhir, kita
bisa mencoba melakukan ini dengan konsisten. Jadi tidak hanya sebentar, hari ini saya mau coba, lalu besok lupa lagi, tapi kita mencobanya dengan konsisten. Demikian dan renungan dari saya. Kita berdoa dulu ya sebentar untuk firman Tuhan yang telah kita renungkan sama-sama hari ini. Ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami tahu Tuhan sangat tidak mudah bagi kami untuk berubah, untuk meninggalkan dosa-dosa kami. Tetapi kami tahu Tuhan bahwa kami bisa berharap kepadamu. Kami tahu bahwa suatu saat nanti kami akan diubahkan menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Jadi usaha kami yang kami lakukan sekarang ini tidak akan sia-sia. Tuhan, tolong kami, sertai kami. Tolong kami ya Tuhan untuk melihat kasih Allah sehingga kami bisa terus bersyukur dan kami bisa terus konsisten dalam usaha kami untuk menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.